Indonesia, Salo Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah hidup, mantaplah iman kita, mantaplah pengharapan kita, mantaplah iman kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3:3-6. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Petrus juga mengatakan dalam Kisah 4 dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita. Dan biarkan Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan. Selamat sore bagi kita. Semoga kita tetap sehat, kuat dalam anugerahnya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah beraktivitas sepanjang hari. Kami bersyukur di sore hari ini kami dapat mendengarkan firman Allah. Biar tetap kekuatan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan tetap menyertai kami. Berkati firman-Mu sehingga kami tetap bisa bertumbuh dalam Tuhan, di dalam kebenaran dan terang dan ketaatan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan satu ayat, 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Haleluya. Jadi tema kita adalah The Last Adam. The Last Adam itu adalah mewakili Kristus. Jadi Adam dikatakan menjadi makhluk hidup. Jadi tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Segalanya mewarisi nature-nya. Kalau kita baca dalam Kejadian 5 ayat 3, ya, kita menjadi anak-anak Adam, Adam yang berdosa. Dan itu sebabnya manusia bertabiat dosa. Dan Adam yang pertama tidak dapat melepaskan kita dari segala ikatan. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin mengatakan, jadi apakah dari pembacaan ini ada pertanyaan yang saya ajukan, apakah yang dapat diperbuat the last Adam, ya, bagi kita? Yang dapat diperbuat the last Adam menurut 1 Korintus 15 ayat 45 adalah sebagai berikut. Yang pertama dikatakan, yang pertama Yesus adalah roh yang menghidupkan. Kalau Anda baca dalam 1 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi the first Adam tidak bisa memberikan kemerdekaan bagi kita. Justru mewarisi sifatnya yang dalam nature-nya itu, dalam sifatnya itu, yaitu dosa. Sementara the last Adam, dia adalah Allah, Tuhan yang menghidupkan kita dari kematian rohani. Dan mengalahkan musuh-musuh kita. Karena apa? Ada transformasi yang besar yang Tuhan lakukan dari hidup kita, sehingga hidup kita mengalami kenikmatan daripada Tuhan. Dan kita menikmati pertolongan Tuhan, kita menikmati kuasa kebangkitan Tuhan, yang dimana Tuhan rindu melihat setiap umatnya mengalami kemenangan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Bukan kekalahan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, biar kita menjadi orang-orang yang betul-betul merasakan roh yang ada pada kita, Roh Kudus menghidupkan setiap kita, supaya kita tidak lagi melakukan hal-hal yang sia-sia, dosa, hawa nafsu, keangkuhan, kesombongan, daging, percederaan, perselisihan, perselingkuhan, kejahatan, dan lain sebagainya. Tidak lagi menjadi bagian kita. Kita menjadi free, bebas oleh karena Tuhan. Bukan karena kekuatanmu. Orang bisa lepas dari pornografi itu karena Tuhan.
Saya bisa terlepas dari ikatan okultisme itu karena Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Saya bukan orang yang kuat, bukan orang yang hebat. Tetapi saya menikmati kasih Tuhan. Roh Tuhan yang menghidupkan, Yesus yang menghidupkanku kembali kepada arah yang benar. Yang tadi menuju kematian, sekarang menuju kehidupan. Yang tadi menuju kutuk, sekarang menuju berkat. Yang tadi penuh kebencian, sekarang penuh dengan kasih. Yang tadi penuh dengan kejahatan, sekarang mengarah kepada kebaikan. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya bahwa the last Adam, yaitu representatif wakil adalah apa? The last Adam itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan yang kedua kata firman Allah, Yesus memberi kita kemerdekaan. Kalau tadi dia menghidupkan, ya, dari roh itu yang menghidupkan. Dan sekarang kita melihat bahwa Yesus juga memerdekakan dalam Yohanes 8 ayat 3, di mana ada anak, di situ ada kemerdekaan. Anak itu adalah Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, the last Adam itu sangat penting bagi kita. Kita percayai, kita imani dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan bisa lepas dari segala keterikatan akan dosa. Saat dulu ya adalah orang yang tidak berkenan lah ya. Dan tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan, saya tidak tahu kapan Tuhan mengubah saya. Tapi yang jelas saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat 1 Maret 1987, dan itu arah saya diubah oleh Tuhan. Walaupun jatuh bangun dalam pergumulan itu, tapi yang jelas arah saya sudah tidak melenceng. Ketika saya mengalami kelemahan, Tuhan menguatkan saya untuk hidup dalam apa yang diharapkan. Karena Dia sudah berkata, di dalam Aku engkau ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari kejahatan, kemerdekaan dari korupsi, kemerdekaan dari selingkuh, kemerdekaan dari segala hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita mengalami kemerdekaan itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Roh-Nya menghidupkan, dan Dia juga memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Jadi dalam hati kita Dia perbaharui, terjadi transformasi, dan kemudian dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, betul-betul kemerdekaan yang benar. Jadi kita tidak lagi hidup dalam kebiasaan daging, kita tidak lagi hidup dalam kesenangan dunia, tapi kita betul-betul mengarah kepada Kristus. Bukan berarti kita harus hengkang dari dunia ini, tapi dengan hidup bersama dengan Kristus kita bisa menikmati kesederhanaannya, kita bisa menikmati segala kebaikannya, dan kita juga bisa menikmati segala berkat-berkatnya dalam kebaikan kasih Tuhan. Jadi kalau Dia memerdekakan, terima kemerdekaan daripada Tuhan. Tapi saya mau katakan, kemerdekaan itu, kemerdekaan sejati tidak akan datang kalau engkau tidak hidup dalam pertobatan, dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Engkau harus selalu terhubung dengan Dia. Ketika kita terhubung dengan Dia, maka segala otoritas, segala kuasa, hikmat Allah akan mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang ketiga adalah Yesus adalah sumber kehidupan rohani. Jadi kita adalah di mana Yesus yang menghidupkan itu adalah sumber kekuatan rohani kita. Mantap. Jadi kalau kita mengatakan Yesus itu menjadi sumber kekuatan rohani kita, tentu kita nggak bisa terlepas dari Dia. Dalam doa, saya selalu mengatakan, kalau kita berdoa, kita harus membaca firman Allah. Kalau kita membaca firman Allah, kita harus berdoa, kita harus perkatakan firman Allah. Saya dengan keluarga selalu memperkatakan firman Allah, baik pagi maupun malam. Jadi kita membaca dengan suara yang jelas, dan telinga kita bisa mendengar. Karena apa? Firman itu akan mengubah kehidupan kita. Firman itu memang bermanfaat.
all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Jadi setiap kita itu, firman Allah itu yang diinspirasikan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik orang dalam kebenaran. Dan supaya apa sih? Supaya manusia kepunyaan Allah ini betul-betul hidup dalam kesempurnaan dan komplit dalam dia. Untuk apa? Untuk mengerjakan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat. Jadi kalau ada orang dalam Kristus tetapi melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar, apalagi korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya yang identik dengan itu, dia pembohong, dia munafik. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa the last Adam itu memberikan kita kebebasan, kemerdekaan, kehidupan, dan percayalah pada dia. Kalau Adam yang pertama membuat kita mewarisi dosa, tetapi the first Adam membuat kita mewarisi dosa, the last Adam membuat kita hidup dalam kemerdekaan, dan rohnya menghidupkan kita dan mengasihi kita. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa Yesus sebagai sumber kehidupan rohani kita tidak bisa anggap remeh itu. Dan itulah sebabnya teraturlah untuk berdoa, teraturlah untuk baca firman Allah, teraturlah untuk berdoa dan berpuasa. Kami sedang melakukan doa puasa panjang sudah beberapa hari. Kalau yang lalu saya berpuasa dari tanggal 5 sampai ke Idul Fitri selesai. Sekarang saya melanjutkan ke 50 hari untuk sebuah hal yang saya idam-idamkan, terjadi kekerakan yang Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan mengerjakan, tidak ada sesuatu yang dapat menghadang. Dan itulah sebabnya lakukan. Karena apa? Yesus menjadi sumber spiritual kita. Dia yang menguatkan kita, dia bisa memperlihatkan kita arah yang sesungguhnya. Seringkali saya katakan 2034 ampunan bagi Kristus. Dan ini sudah tahun 2026. Dan saya percaya pergumulan demi pergumulan yang sangat panjang itu, dan sampai hari ini saya masih bisa lakukan dengan setia, bukan karena Tuhan. Saya telah membaca orang-orang yang dalam hidup pelayanan menantikan sesuatu yang hebat dari Tuhan. Sangat panjang. Otto Enkleiser 25 tahun untuk Monokari, 44 tahun untuk Irian Jaya oleh Van Hessel, sehingga terjadi kekerakan dan tahun-tahun yang tidak menyenangkan. Tapi ketika Tuhan mau berkarya, ketika Tuhan menunjukkan, pada akhirnya kita bisa melihat Papua dimenangkan Bagres. Belum lagi Minahasa, belum lagi Yusuf Khan, belum lagi Kolen di Jawa Timur, dan lain sebagainya. Belum lagi No Mention di Tanah Batak. Ada banyak orang-orang yang mengorbankan hidupnya, yang berjuang demi nama Kristus untuk mempermuliakan namanya. Karena apa? Sumber kekuatan kita bukan kita, tapi Yesus itu sendiri, the last Adam. Dan biarlah kita terus istilahnya bergantung sepenuhnya kepada the last Adam itu, kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber segala-galanya bagi kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk percaya kepada Adam yang terakhir di dalam nama Yesus, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakit, mengarahkan tangan kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka miliki, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga, kuasamu engkau nyatakan kepada mereka dalam nama Yesus. Dan juga kalau engkau sedang mengalami pergumulan dan datang kepada Tuhan, firman Allah berkata, marilah kepada aku, hai kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dia memerdekakan, dia memberikan kelegaan, dia menjawab setiap doa. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada yang membutuhkan pertolongan besar daripada Tuhan.
lakukan mujizat, lakukan kebaikan kepada mereka, mujizat-Mu, sehingga mereka mempermuliakan Engkau oleh karena pertolongan yang Kau lakukan dalam hidup mereka. Dimuliakanlah Engkau, diagungkanlah Engkau, ditinggikan Engkau sampai selamanya. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan segala keberadaan kita apapun di sore hari ini. Dan kalau tiba malam hari, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah bersama, dan memperkatakan firman Allah. Buka itu mulut. Kami melakukannya, bukan kami tidak melakukannya. Kami melakukan setiap mau tidur, kami membaca firman Allah bersama, dan satu yang memimpin dan satu yang lain mengikutinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor